Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kembali soal-soal P3K. Untuk pada kesempatan ini kami akan mengulas atau berbagi info prediksi-prediksi soal P3K untuk guru di tahun 2023 ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan keriduan pada kita semua, dan semoga apa yang kami sajikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung, kami harapkan dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info yang kami sajikan. Baiklah, mari kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melapaskan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik yang tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM-nya. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasifikasi untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena presentasi ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama, dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang A, yakni memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM tadi. Soal yang selanjutnya. Bu Aira adalah guru kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut dengan A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu dysgraphia. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang selanjutnya. Pak Dadang adalah guru di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapatkan nilai jelek dan materi operasi hitung pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang A, yaitu diskalkulia. Soal yang selanjutnya. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus.
Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang E, yakni permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Lanjut pada soal yang berikut ini. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk di dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni konteks penggunaan. Soal yang berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal yang selanjutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi di dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat saja. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang A, yakni media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah pilihan jawabannya A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal yang selanjutnya. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau egoting question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai objek atau materi dalam kurikulum.
Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang A, yakni Project Based Learning. Soal yang selanjutnya. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang B, yakni pencapaian kompetensi dasar. Soal yang selanjutnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pedoman observasi. Soal yang selanjutnya. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Mean, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mean. Soal yang selanjutnya. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni objektivitas. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Ulang. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab, B. Menggunakan modul dan PowerPoint, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan program audio dan modul, E. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut ditunjukkan pada poin E, yakni menggunakan audio, menggunakan media audio, video, dan juga percobaan. Soal yang selanjutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang bisa dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, B. Membimbing siswa dalam memperoleh
pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal yang selanjutnya. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan berikut. A. Menjiplak huruf. B. Mewarnai pola. C. Menendang bola. D. Meronceng, membuat kalung. Atau E. Memasang puzzle. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menendang bola. Soal yang berikutnya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang juga menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gender peserta didik. B. Gaya belajar peserta didik. C. Etnik peserta didik. Atau E atau D. Kultural peserta didik. Dan pilihan terakhir yakni E. Minat peserta didik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yaitu minat peserta didik. Soal yang selanjutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar? Menganalisa peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pilihan jawabannya A. Menjelaskan peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. B. Mengklasifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. C. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. D. Merasionalkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. E. Mengidentifikasi peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang budaya. Dan jawabannya yang tepat adalah pada poin C, yakni membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan juga budaya. Soal yang selanjutnya, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. B. Mencatat hasil pengamatan cuaca. C. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. D. Melihat video tentang cuaca. E. Melihat perkembangan cuaca. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan juga aplikasi.
Soal yang selanjutnya, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang pilihan jawabannya A. Pembuktian atau verification, B. Pengolahan data atau data processing, C. Pernyataan atau identifikasi masalah, atau problem statement, D. Pengumpulan data atau data collection, E. Pemberian stimulasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pembuktian atau verification. Soal yang berikutnya. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Siswa melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi, sumber untuk di bahan diskusi. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. E. Peserta didik mengamati tayangan atau bacaan yang disajikan. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Soal yang berikutnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya serta verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media cetak, B. Media grafis, C. Media benda nyata, D. Media gambar, E. Media poster. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni media benda yang nyata. Soal yang berikutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Lalu tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Etnik, C. Kultural, D. Gender, E. Status sosial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kultural. Soal yang berikutnya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosionalnya, E. Motivasi belajarnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni kemampuan awalnya. Selanjutnya, pada pembahasan soal berikut. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan A. Konseptual, B. Prosedural, C. Faktual, D. Prinsip, E. Metakognitif.
Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni faktual. Soal yang berikutnya. Manakah pertanyaan yang merupakan soal hot berdasarkan teks di atas? A. Apakah yang dilakukan para relawan? B. Mengapa siswa di Maros? Soal yang berikutnya. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. B. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. C. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. D. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. E. Mengklasifikasi jenis makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Soal yang selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran ini adalah A. Project Based Learning. B. Problem Based Learning. C. Discovery Learning. D. Inquiry Learning. E. Cooperative Learning. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin yang C, yakni Discovery Learning. Demikianlah info-info soal yang bisa kami sajikan. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.